Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Yang mau kita bahas kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan atau polusi. Definisi pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Zat dapat dikatakan polutan apabila 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. Dan 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran logam berat, dan pencemaran suara. Yuk kita bahas tentang pencemaran air dulu. Definisi pencemaran air menurut PP nomor 20 tahun 1990 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan penyemar air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pada pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Hal ini pernah terjadi di Jepang, di mana para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Demikian pula jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil sampingan kegiatan perumahan seperti limbah rumah masyarakat, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik misalnya adalah kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik misalnya besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah pertanian biasanya berasal dari penggunaan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida atau insektisida yang terbuang ke sungai. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi booming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik tentunya akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan, yaitu
Penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan karena terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam perairan. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah juga mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Hal ini tentunya akan menimbulkan gangguan kesehatan. Limbah perairan juga menimbulkan dampak pemekatan hayati. Jika suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil, misalnya zooplankton, akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton, dan ikan besar yang memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke dalam tubuh ikan besar. Bisa kamu bayangkan bagaimana tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut. Pada air limbah, ada sebagian yang mengandung zat yang dapat dirubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Tentunya ini akan mempercepat proses kerusakan benda atau bahkan pada fondasi gedung. Selain dengan dampak-dampak tersebut, limbah perairan juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan dan keasrian terutama di kota besar. Sebenarnya ada cara penanggulangan pencemaran air ini dengan mengolah limbah. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi atau mengendap dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable atau bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Misalnya ada pembuatan kolam stabilisasi untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Ada 3 macam kolam stabilisasi, yaitu kolam anaerobik, kolam fakultatif untuk mengolah limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi untuk pemusnahan mikroorganisme patogen. Pengolahan limbah dengan menggunakan alat khusus sering disebut IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Pengolahan pertama adalah primary treatment, bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Pengolahan kedua atau secondary treatment bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Dilanjutkan dengan tertiary treatment, yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta menambahkan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Pengolahan limbah berikutnya adalah pengelolaan ekskreta. Ekskreta adalah hasil buangan sisa ekskresi dari hewan maupun manusia. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Pengelolaan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Pengelolaan ekskreta yang tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Dalam meminimalisir sampah, khususnya sampah rumah tangga, dapat dilakukan upaya pengurangan sampah dengan 4R, yaitu recycle atau pendaur ulangan, reuse atau penggunaan ulang, reduce atau melakukan pengurangan bahan atau penghematan, dan repair atau melakukan pemeliharaan. Demikianlah penjelasan mengenai pencemaran air. Jangan lupa selalu jaga kebersihan air ya. Di video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.